Kamu pernah baca hukum Taurat nggak? Kamu kan disuruh mengimani Taurat kan? Kayak gini, Tuhan seharusnya Tuhan kan tidak bisa apa ya namanya tuh menjadi sesuatu yang dia ciptakan kayak gitu. Kenapa? Untuk apa dia menebus dosa manusia? Kan dia yang mengampuni gitu. Mau dia mau kebaikan kayak yang diciptakan manusia, mau keburukan gitu. Kami di agama kami masuk surga itu bukan karena amal ibadah kami gitu. Tapi itu jadi karena apa? Tuhan gitu. Jadi karena apa? Bukan karena karena amal ibadah kami, bukan karena apa sih namanya tuh? Bukan karena kebaikan kami, tapi itu karena pemberian dari Tuhan. Terus dosamu yang kau perbuat setiap hari itu di gimana itu? Gimana cara Tuhanmu menghapus itu? Tinggal kalau misalkan Tuhan tinggal mengatakan udah lu diampuni gitu. Oh, udah terbukti nggak? Ada nggak yang udah terbukti? Ketika lu tobat meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan lu tidak kembali lagi terhadap perbuatan buruk lu itu, ya dosa kita diampuni. Ada nggak yang terbukti? Ada nggak yang terbukti ketika Tuhanmu ya, itu dia hanya menghapus dosa? Gitu. Sebentar. Logikanya gimana? Iya. Logika mana yang mengatakan bahwa Tuhan harus menjadi dulu manusia untuk menebus dosa manusia? Kan kamu bilang logika kalau mana tuh yang sampai ke sana? Logika mana? Coba. Begini bentar dulu, woi. Sabar. Niro, dengar. Kamu bilang Tuhanmu itu, ya kan, Maha Pengampun. Buktinya dia Maha Pengampun itu mana? Apakah dia sudah membangkitkan umatnya dan ditempatkan di surga? Itu kan di luar apa ya namanya tuh? Itu kan di luar logika kita sebagai manusia. Lalu kenapa kau bilang dia Maha Pengampun kalau tidak ada buktinya? Kita mau membuktikan seperti apa? Emang dosa kelihatan? Apa bukti dosa? Kan manusia mati. Kalau misalkan mau mengatakan bahwa bukti pengampunan dari kamu, dari agama kamu, satu dari orang Kristen yang udah masuk surga siapa? Kalau Tuhan saya Nabi Elia, Nabi Elia, Henok, terus juga Musa. Kalau kamu pasti masuk surga gak? Kemudian sebentar dulu, ya pasti. Kamu pasti masuk surga. Pasti. Kalau kamu masuk surga. Iya, itu janji Tuhan Yesus. Kamu pasti. Tahu dari mana kamu pasti masuk surga? Tuhan Yesus. Apa yang menjamin bahwa kamu masuk surga? Tuhan Yesus yang memberikan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah terbukti Maha Pengampun. Dia sudah membangkitkan orang mati ditempatkan di surga. Itu juga udah terbukti Maha Pengampun. Mana buktinya? Ya mana buktinya? Buktinya di mana datanya? Mana datanya? Yang tidak meyakini Tuhanku aja masih diberikan rezeki. Selalu ngikut-ngikut. Itu sebentar gini. Sabar dulu. Sabar. Mute dulu. Gini. Jangan kamu juga, aku juga, Tuhanku juga. Gini, sabar. Kalau Tuhan Yesus, dia sudah terbukti Maha Pengampun. Ya, dengan cara apa? Dia memberikan darahnya di atas kayu salib. Dan ketika dia berfirman di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan terbukti ketika dia mengalami kematian, dia turun ke alam maut, dia membebaskan roh-roh yang terpenjara di dunia kematian. Sehingga ketika Tuhan sudah bangkit, mereka pun bangkit dan mereka sudah ditempatkan di sorga. Nah, itulah buktinya Tuhan Yesus Kristus itu Maha Pengampun. Maka kami pun yang percaya kepadanya akan dibangkitkan di akhir zaman untuk hidup yang kekal. Nah, sekarang kalau Tuhanmu Maha Pengampun, mana buktinya dia mengampuni umatnya? Ada nggak dia sudah membangkitkan umatnya ditempatkan di surga? Kan pengampunan itu kebangkitan hidup yang kekal. Tuhan, emang aku tanya sama kamu, emang Tuhan perlu mengorbankan dirinya sendiri? Emang iya, lalu mana buktinya Tuhanmu Maha Pengampun? Emang Tuhan punya darah? Iya, mana buktinya Tuhanmu Maha Pengampun? Tuhanku Maha Pengampun. Orang iya, mana buktinya? Actionnya mana? Yang berdosa, yang tidak taat terhadap Tuhanku aja masih diampuni, masih diberikan rezeki, masih dikasih waktu untuk bertaubat, masih dikasih untuk hidup. Betapa kalau masalah rezeki, ya orang bukti. Nih, aku mau tanya satu hal. Sebentar dulu kamu nih. Kamu bilang gini, dikasih rezeki. Kamu tahu nggak orang terkaya di dunia ini? Itu orang Kristen. Kalau kamu ukur pengampunan Tuhan dari segi kekayaan, kamu tahu orang terkaya di dunia ini Kristen. Kamu tahu nggak Ibnu Sina? Siapa orang yang mengawali? Nah, yang saya tanya. Kamu sebentar dulu. Kamu tahu dinasti Umayyah, kamu tahu
Yang saya tanya itu bukti Tuhanmu Maha Pengampun, karena pengampunan itu tentang kebangkitan hidup. Apakah Tuhanmu sudah pernah membangkitkan orang mati, ditempatkan di sorga? Orang Muslim. Yang saya tanya, bukti Tuhanmu itu Maha Pengampun apa tidak? Pengampunan itu tidak diukur dari rejeki, tapi kebangkitan hidup untuk yang kekal. Karena manusia itu meninggoy. Nah, kalau kamu bilang Tuhanmu Maha Pengampun, di mana buktinya dia Maha Pengampun? Jangan modal congor aja gitu loh. Bukan modal cungur, itu bukti sejarah, historinya ada. Coba deh. Iya, di cek mana sejarah tertulis? dinasti Abbasiyah. Yang Coba saya deh tanya. cek. Itu penaklukan Berat ini. Konstantinopel. Berat ini Sebelum saudara-saudara. Benteng itu ditaklukkan. Berat saudara-saudara, berat. Saudara-saudara, teman-temanku yang Muslim, logikanya di mana? Logikanya di mana Tuhan harus menjadi manusia? Yang Dan dia saya menjadi tanya. manusia, gitu. Dan Logikanya sudah di mana? terbukti. Logikanya dia terbukti Maha Pengampun. Dia sudah membangkitkan orang mati dan ditempatkan di surga. Yang tertulis di Matius 27 ayat 50 sampai 53, Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Itu buktinya Tuhan kami Maha Pengampun. Orang coba gimana logikanya gimana? Tuhan tuh kan yang maha ya. Tuhan tuh yang maha, yang menciptakan Iya, langit dan dia sudah bumi, yang bukti. menciptakan segala sesuatu. Itu yang tadi kamu katakan, betul? Iya, Betul nggak? betul. Tuhan itu yang Betul. Makasih Hadi, makasih. Tuhan itu yang menciptakan segala. Tuhan itu yang maha. Itu yang kamu katakan, betul nggak? Itu yang tadi kamu betul. ayatnya ke aku katakan gitu. Itu yang menjadi dasar kamu. Kalau misalkan Tuhan maha, ngapain dia harus jadi manusia dulu untuk menebus dosa? Oke, dengar ya. Ditutup dulu apanya? Ya ditutup dulu biar saya tutup dulu biar saya jelaskan pakai dalil. Kalau saya itu pakai dalil, kalau kamu kan semua pakai asumsi semua ya. Pakai asumsi semua, pakai spekulasi, nggak ada dalilnya. Spekulasi itu logika. Semua orang Di pasti sini berpikir kita dengan diskusi, sadar, itu logika paling mudah. Dia kan yang maha, dia yang punya segala. Bro, di sini diskusi kitab suci, bukan asumsi. Oke, nih saya kasih tahu sama kamu. Asumsi, ini asumsi. Keimanan di dalam agamaku, keimanan adalah Ya udah gini aja, tunjukkan Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia sudah melakukan bagi umatnya. Tuhan. Gimana pertanyaannya gimana? Buktikan pakai data apakah Tuhanmu terbukti Maha Pengampun. Pengampunan itu ingat tentang kebangkitan hidup di surga. Kan manusia meninggal itu. Apakah dia sudah membangkitkan umatnya dan ditempatkan di surga sebagai bukti dia Maha Pengampun? Silakan pakai data. Kalau saya tadi sudah pakai data Matius 27 ayat 50 sampai 53, Efesus 4 ayat 8 sampai 10, Tuhan Yesus Hamasiah membangkitkan orang mati melalui darah yang tercurah di atas kayu salib dan ditempatkan di surga. Itu buktinya dia Maha Pengampun. Itulah kenapa di hari kiamat ada kebangkitan. Karena Tuhan Yesus Hamasiah sudah terbukti Maha Pengampun. Bukti bahwa Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Ya. Penyayang. Tunjukkan pakai data. Allah Maha Pengampun, Al-Hafiz. Al-Quran dengan jelas menyebutkan proses penciptaan langit dan bumi. Bentar, bukan. Allah disebut sebagai Al-Hafiz, yang berarti Maha Pengampun atau Maha Pemelihara. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah menjaga, melindungi, dan menampung segala sesuatu dalam kekuasaannya. Hal ini mencakup segala ciptaannya, baik di kehidupan manusia, alam semesta, ataupun wahyu. Yang beberapa ayat mengandung konsepnya adalah surat Al-Anfal ayat 8. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 75. Coba baca surat Al-Anfal. Al-Anfal. Al-Anfal surat 8 ayat 75. Al-Anfal ayat 75. Al-Anfal ayat surat 8 ayat 75. 75. Oke, dan orang-orang yang silakan beriman, bacakan. Oke. Iya. Dan orang-orang yang beriman dan mereka yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah selalu menjaga orang-orang yang beriman dan memberikan kemenangan kepada mereka, baik di dunia maupun akhirat, yang menunjukkan bagaimana Allah selalu menampung dan menjaga mereka dalam rahmat dan perlindungannya. Buktinya berapa mana? tahun?
Buktinya mana? Oke. Ini kan teori. Buktinya mana? Buktinya apa? Oke, sekarang lihat di sejarahnya dinasti Abbasiyah. Hah? Oke, coba Dinasti? baca sejarahnya dinasti Abbasiyah. Itu suatu bukti. Bukti yang lain, penaklukan Benteng. Apa itu dinasti? Iya, itu bukti bahwa Allah itu menyayangi hambanya yang beriman kayak gitu. Kita pernah Oh, menang. sudah Dulu pernah jaya. mereka sudah diangkat masuk surga gitu. Sudah dibangkitkan masuk surga. Emang siapa sih yang di agama kamu yang udah masuk surga? Nih, makanya dengar. Saya tunjukkan Siapa datanya. di agama kamu yang masuk surga? Kita Iya, sekarang ada maka- di dunia nyata. Kita Aduh, harus Tuhan. lihatnya histori sejarah. Histori. Izinkan yang kita saya lihat, bukti tunjukkan nyata. datanya. Aduh, berat ini Emang di saudara-saudara. agama kamu siapa yang udah masuk surga? Siapa? Siapa di agama kamu yang udah masuk surga? Iya, ini biar Emang saya kamu tunjukkan pernah tahu bentuk datanya. dosa? Ini biar saya tunjukkan datanya. Iya, siapa di agama itu kan datanya, bukti bahwa Tuhan Maha Mengampun dan Maha Penyayang. Historinya Iya, ada, makanya biar saya sejarahnya tunjukkan ada. datanya. Ya ampun. Sekarang dia mengatakan minta bukti siapa di agamamu yang udah masuk surga. Dia mengatakan apa Oke. bukti bahwa dia orang-orang di agamamu masuk surga gitu. Gak ada bukti. Gak ada. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu surga? Siapa yang tahu neraka? Orang kita masih panah, belum mati, belum tahu apa itu surga, apa itu neraka, seperti apa itu gitu. Dan kamu Oke. menanyakan bukti, aku memberikan bukti yang nyata. Ini makanya Aku- bisa tunjukkan aku datanya. mengatakan Sabar bahwa dulu, jangan histori nyerocos sejarahnya terus. Itu ada. Coba. Sabar. Dia mengatakan menanyakan bukti orang yang masuk surga. Siapa di sini yang udah masuk surga, Cok? Kocak Dengar anjay. dulu. Ya ampun Tuhan, udah mulai berkata kotor dia. Inilah kalau nggak bisa pakai data. Berat saudara-saudara. Izinkan saya menjawab ya. Mengatakan nanyain bukti orang yang udah masuk surga. Siapa yang terbukti? Ya ini masuk bisa surga? tunjukkan dalam kitab saya. Udah ada yang masuk surga. Itulah buktinya Tuhan itu Maha Pengampun. Tunggu sabar kamu ya. 1 Petrus ayat 50 sampai 53. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggoy bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesua, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah itu, jadi Tuhan Yesus HaMashiach berfirman di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan ketika itu terjadi di atas kayu salib, Tuhan Yesus HaMashiach turun ke bagian bumi paling yang bawah. Di sana dia memberitakan kemenangan kepada roh-roh yang terpenjara, sehingga ketika Tuhan bangkit, mereka pun dibangkitkan Tuhan Yesus dan sudah dibawa ke surga. Makanya di 2 Korintus 12 ayat 2 di situ Rasul Paulus melihat ada orang dibawa naik ke tingkat 3 dari surga. Itulah buktinya Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan yang Saya Maha pakai data. Betul nggak? Saya pakai data dan dalil dan pembuktian. Nah kalau kamu nggak ada buktinya, hanya sekedar teori doang. Hanya sekedar teori. Oke. Tuhan tuh kan yang di moodku saku itu. Emang nggak ada, Cok. Oke. Tuhan itu yang mengatur waktu kan? Betul nggak? Iya, itu hanya Tuhan Yesus yang mengatur waktu. Ngapain Tuhan harus mati untuk mengampuni manusia gitu? Oke, biar saya sekarang jelasin. kalau misalkan bukti seperti itu, betapa maha penyayang dan maha pengampunnya Tuhanku. Oke, aku ada ayatnya. Aku ada di dalam Al-Quran. Ya udah, tunjukkan. Surat Al-Tahrim. Oke. Surat Al-Tahrim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaga malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Dalam ayat ini Allah menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menjaga hamba-hambanya dari bencana yang sangat besar, seperti api neraka, dengan bantuan malaikat-malaikat yang menjaga dan menampung perlindungan bagi orang yang beriman. Di dalam agamaku, saking Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penyayangnya, ya,
Tuhanku udah mengatakan jangan melakukan A dan jangan melakukan B gitu. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang mendurhakai Tuhan. Itu betapa penyayangnya Tuhanku. Dia menjelaskan Buktinya tentang mana? dia menjelaskan Pembuktian. tentang surga. Apa? Yang saya tanya pembuktiannya, actionnya. Masuk logika mana? Tuhan itu memberikan petunjuk. Masuk logika mana? Logika kan. Tuhan Itu kan mati, hanya seteori, Bang. Enggak, Pembuktiannya teori. mana, Tuhan actionnya mati, mana? Toy. Tuhan kan yang punya nyawa, Tuhan yang memberikan nyawa. Buat apa Tuhan mati? Anjay. Nah, Buat itulah apa buktinya mati, Toy? Tuhan Yesus. Nah, itulah buktinya dulu. Itulah buktinya Tuhan Yesus itu berkuasa atas maut. Tidak ada yang seperti dia. Kenapa Tuhan Yesus mati? Itu buktinya dia berkuasa atas maut dan terbukti maha pengampun. Dia sudah membangkitkan umatnya dan dia Dengan- membawa ke tempat surga. Nah, sedangkan Tuhanmu nggak ada actionnya, hanya sekedar teori. Kenapa dia mempermalukan dirinya sendiri sampai Karena jahat begitu sekali? besar cinta kasihnya bagi umatnya. Itulah buktinya Tuhan Yesus itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Nah, sedangkan Tuhanmu, kamu mengatakan dia maha pengampun, tapi nggak ada buktinya, hanya sekedar teori. Tuhan itu maha. Ya, aku gak sekedar teori. Iya, Kamu tadi mana nanya buktinya sama kalau aku. dia Kamu maha? tadi nanya sama aku tentang Buktinya betapa apa penyayang kalau dia Tuhan. maha? Dia mengingatkan tentang api neraka gitu. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu kayak gitu. Iya, semua Sekarang aku orang nanya juga. sama kamu secara logika. Sebentar dulu, sebentar. Kamu itu ngomong terus gini, bro. Ya, kalau hanya mengatakan Tuhanku maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang, maha segalanya, kalau nggak ada actionnya, buktinya, itu tong kosong nyaring bunyinya. Kan, aku tadi sudah menjelaskan. Aku kan tadi udah menjelaskan. Iya, surat-surat actionnya yang aku Tuhanmu itu maha pengasih, maha Ada pengampun. surat- Mana buktinya, guys? Aku kan tadi udah menjelaskan. Aku udah membaca surat Al-Tahrim. Contoh nih, contoh nih, contoh ya. Oke. Contoh begini, kan kamu bilang Tuhan saya meninggoy. Ya, memang betul. Dia meninggoy dan bangkit untuk membuktikan dia maha pengasih, maha penyayang, maha berkuasa. Dia berkuasa atas maut. Harusnya kan kita yang dihukum. Harusnya kita yang dicambuk. Harusnya kita yang disiksa. Tapi apa? Tuhan Yesus telah memberikan dirinya sebagai kita. Bukti dia maha pengasih, maha pengampun, maha cinta. Contoh ya, analogi sederhana. Bapamu aja kalau dia sayang sama kamu, ketika kamu mau dihukum, dia rela menggantikan dirinya. Ya, bapakmu rela menggantikan dirimu supaya kau jangan dihukum. Itulah buktinya bahwa bapakmu itu maha pengasih, maha kasih, maha cinta samamu. Itu ibaratnya analoginya. Nah, Tuhan kami sudah terbukti maha kasih, maha penyayang, maha pengampun melalui karyanya di atas kayu salib. Yang harusnya kami dihukum, dicambuk, tapi Tuhan Yesus telah menggantikan kami supaya kami tidak dihukum. Itulah kenapa Tuhan Yesus terbukti maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Tuhan itu yang Iya, karena dia hakimnya. yang tidak. Tapi dia hakim yang sangat Tuhan maha cinta. Betul. Maha kasih. Tuhan yang menghakimi mana dosa dan Iya. mana tidak. Betul. Betul. Tuhan yang menghakimi. Karena Tuhan Yesus itu maha hakim. Betul. Ya, Betul dengar nggak? dulu. Dengar. Karena Tuhan Yesus itulah maha hakim yang adil. Itulah kenapa manusia mengalami kematian mulai dari zaman Adam. Nah, kan Tuhan Yesus tidak menghendaki manusia ini mati selamanya di debu tanah dan rohnya tersisa di alam maut. Itulah kenapa Tuhan mau mati untuk kami, untuk melepaskan kami dari alam maut, supaya kami bangkit untuk hidup yang kekal. Itulah buktinya Tuhan Yesus Hamasiah itu maha pengasih, maha pengampun. Itu udah beda konsep. Nah, satu lagi nih. Sekarang Satu aku lagi. pengen Satu lagi nih, bentar. Aku nanya pertanyaan aku sederhana gitu. Tuhan itu kan yang menghakimi, yang menghakimi benar dan salah. Betul gak? Tuhan yang mengatakan lu Betul. berdosa dan lu gak berdosa. Betul. Betul gak? Itu Tuhan. Terus ngapain? Tuhan menebus dosa kita kepada siapa gitu? Iya, makanya. Kita yang menebus dosa kita sendiri terhadap Tuhan. Kalau misalkan kita berdosa tidak kepada Tuhan dan kita tidak bertaubat kepada Tuhan, ketika kita menghadap Tuhan, maka kita akan masuk neraka gitu. Itu kan konsep yang benar-benar jelas. Coba. Gimana caramu menebus dosamu sedangkan kau orang Untuk apa Tuhan berdosa? harus mati dulu untuk menebus dosa makhluk yang Dia ciptakan. Dia menebus kepada siapa? Itulah yang membuktikan bahwa Yesus itu Ya. seorang nabi, bukan seorang Tuhan.
ternyata Siapa? Kalaupun secara konteks justru kayak gitu, dia menebus kepada justru siapa? dari tadi yang kutanya Tuhanmu terbukti maha pengampun, maha pencipta, nggak ada jawabannya. Semua nggak ada jawabannya kau tunjukkan. Yang terbukti maha pengampun, maha pencipta itu hanya Tuhan Yesus Hamasia berdasarkan data. Sebentar dulu. Pengampun dan Maha Penyayang. Ini ada kamu udah buktinya. panik ini. Ini buktinya. Oke, lihat buka surat Al-Fatihah. Ya. Ya, sebentar Oke, Bunda surat Saria. Al-Fatihah baca. Ini adalah ayat pertama dalam Al-Fatihah yang menggambarkan bahwa setiap tindakan Oke, ini di dalam surat Al-Fatihah ayat 1. Ini adalah ayat pertama di dalam Al-Fatihah yang menggambarkan bahwa setiap tindakan kita dimulai dengan mengingat Allah yang penuh kasih sayang. Setiap doa dan ibadah kita dimulai dengan menyebut nama Allah yang penuh rahmat. Ya, itu bukti. Satu bukti. Oke, Coba bukti kamu kedua, sebutkan. Tuhan Coba Maha enggak, Penyayang coba dan coba Maha kamu sebut. Pengasih. Bentar dulu. Coba kamu sebutkan Al-Fatihahnya gimana? Gimana? Coba kamu sebutkan surah Al-Fatihah gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ayatnya. Oke. Hah? Sekarang kita buktikan lagi. Di mana buktinya? Di situ Surat dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surat Ar-Rahman. Lihat surat Ar-Rahman. Bang, bentar dulu Bang Niro. Itu kan artinya Iya. dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya, betul. Pembuktiannya mana? Pembuktiannya? Actionnya mana? Buktinya dia terbukti Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini buktinya. Yang menggambarkan bahwa setiap tindakan kita dimulai dengan mengingat Allah yang penuh kasih dan sayang. Ya. Itu kan kata-kata teori, pembuktiannya nggak ada. Oke. Tapi Aku sebentar kasih bukti dulu yang lebih nih. valid. Aku kasih bukti yang lebih valid tentang Tuhan bagaimana. Bentar, aku kasih bukti yang lebih valid. Ayatnya yang lebih jelas, yang di mana Dia mengampuni kita ketika kita bertaubat. Bentar. Yang kamu ucapkan itu semua teori, nggak ada pembuktiannya. Enggak, itu bukan teori, itu benar-benar real, itu pembuktian, itu ayat ya, itu ayat, bukan teori aku, bukan dari kepala aku, bukan, itu ayatnya. Bentar, aku sekarang kasih kamu bukti lagi di mana Tuhanku Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bukti ya, action ya. Aku nggak mau teori. Kalau cuma teori ya, agama-agama pagan juga bilang gini, Tuhanku Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pencipta, tapi nggak ada buktinya gitu loh. Bukti yang jelas, karena kebenaran itu pembuktian, bukan teori, bukan halusinasi. Kamu bukti, bentar, aku bukti. Cerewet sih hostnya. Ini lebih cerewet Oke, lagi sini Roy ini. Orang dia bertanya di sini, malah Surat dia Tahrim. panik. Surat Tahrim ayat 66. Surat At-Tahrim ayat 66. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama Nabi dengan cahaya mereka yang memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Seraya mereka berkata, "Ya Tuhan, kami sempurnakanlah kami, cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Nah buktinya di situ dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun mana? Itu pun masih mudah-mudahan lagi. Itu kan kita Lah, tadi masuk kamu- karena ridhonya Tuhan. Ya, itu Memang berat saudara-saudara. Kita bertobat Aduh. kepada Tuhan. Tuhanku gak perlu mengorbankan diri. Tuhanku gak perlu mati untuk mengompani. Ya mana buktinya dia Maha Pengasih, Maha Pengampun, Bang Niro. Oke, kita lanjut. Oke, surat Iya, cari Al-Kafirun. sampai dapat. Oke, surat Al-Kafir, surat Al-Furqan. Oke, surat Al-Furqan. Juz 25 ayat 70. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengajak amal soleh, maka mereka diganti
oleh Allah kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan, dan adalah Tuhanmu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu surat Al-Furqan. Oke. Surat Al-Furqan. Yang saya tanya adalah action dari Tuhanmu itu sendiri. Iya. Terbukti dia Maha Pengasih, Maha Pengampun. Itu udah bukti. Mana Itu udah buktinya? bukti. Oke, Di ini situ bukti. mana dia Pahami, membangkitkan pahami orang ayatnya. mati dan Pahami ditempatkan di ayatnya. surga? Coba dibaca dulu ayatnya. Di mana Kecuali di situ orang-orang terbukti yang bertaubat. Tuhanmu membangkitkan Kecuali- orang mati Ini dari- lalu dari- ditempatkan di ini surga? gini, Itu konteks semua ayat ini. teori yang kau sampaikan. Oke, izinkan aku ngejelasin konteksnya ayat ini seperti apa. Jadi konteksnya ayat kayak gini. Kecuali orang-orang yang tertobat, yang bertaubat. Jadi orang-orang yang berdosa, terkecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu diganti oleh Allah kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan. Dan adalah Tuhanmu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Iya, buktinya Jadi ketika mana? kita bertaubat, ketika Dia kita membangkitkan bertaubat, orang mati, Tuhan itu ditempatkan di mengecualikan surga. Orang yang bertobat dan mengampuni mereka. Itu bukti bahwa Tuhanku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Teori, masih teori. Tetap teori, nggak ada Teori buktinya. apa itu? Itu jelas di dalam surat. Udah gini aja lah, Dek. Gini aja lah, Dek. Kamu belajar lagi lah, dah. Udah cukup lah, itu udah cukup. Belajar apa? Itu udah jelas ya. Itu udah jelas ya bahwa Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak Itu di ada dalam surat buktinya, Al-Furqan kan Bang. jelas. Coba baca lagi. Yang saya Itu kan tanya terbukti. itu dia Kamu- membangkitkan kamu orang mau mati menanyakan ditempatkan di sesuatu surga lagi sebagai bukti gitu. dia Maha Pengasih, Maha Bukti seperti apa yang Pengampun. kamu mau? Bukti seperti apa yang kamu mau? Itu bukti seperti apa yang kamu mau? Itu di dalam Al-Quran seperti Makanya itu. makanya dengar Bukti apa yang kamu mau? buktinya adalah dia sudah memberikan Oke, bukti apa yang pengorbanan yang secara real, ya, bukan hanya sekedar kata-kata. Dia real melalui perbuatannya. Dia memang membangkitkan orang mati dan ditempatkan di surga. Itulah pengampunan. Itu kan bukti. Itu kan Lah, itulah real buktinya. bahwa Tuhan itu Maha Pengasih Maha Penyayang dengan menurunkan 104 kitab. Dan 104 kitab itu termasuk Injil itu disatukan di dalam Al-Quran, disempurnakan di dalam Al-Quran. Itu Injil suatu bukti, itu rasa kasih firman Tuhan terhadap Yesus manusia. Hamasiah, bukan firman Allah. Injil itu firman Itu di Tuhan dalam Yesus agama Kristus, ya. bukan Tuhan itu firman menciptakan Allah. 104 kitab dan disempurnakan di dalam satu kitab yaitu Al-Quran. Itu suatu bukti. Dan di dalam 104 bukti kitab itu dari ada mana? petunjuk gimana cara kita untuk bertaubat. Itu kan buktinya. Tuhanku mengecualikan orang-orang yang Itu klaim sepihak, Adek. Kak, dengar Kak, dengar gini. Konteksnya kayak gini. Kan ada orang-orang yang berdosa. Udahlah, Dek, Kecuali kamu belajar orang-orang lagi lah, yang Dek. bertaubat. Ya, kecuali orang-orang yang bertobat itu dikecualikan. Tadi gitu. aja Ya, kamu diampuni. Tuhanmu menciptakan Kebaikannya, manusia masa keberapa kamu nggak kebaikannya tahu. dengan yang baik. Teori macam apa itu? Itu kan bukti. Kalau kamu mau Dek, bukti, kamu Dek, kasih dulu. Dan tadi kamu yang tahu saya siapa tanya yang aja, salah. hal sederhana aja yang saya tanya. Tuhanmu menciptakan manusia masa keberapa? Kamu nggak bisa tunjukkan datanya. Oke, kalau Hal misalnya- sederhana, karena Tapi itu kan penting. jelas, Kalau di memang dalam- Tuhanmu di sang dalam pencipta ayat, harus di tahu dalam dia Al-Quran, di dalam- apa yang di diciptakan dalam berurutan Al-Quran, dari di dalam masa Al-Quran pertama itu sampai ada masa penjelasan ke-6. gitu. Bahwa Tuhan itu menciptakan bumi, langit, dan manusia itu Udah gini aja, ada kamu di belajar dalam lagi lah, Dek. dalam 6 masa. Itu kan udah jelas. Sekarang aku Iya, manusia diciptakan masa keberapa? Oke, aku pertanyaan aku aja gak bisa kamu jawab kayak gitu. Kenapa? Saya sudah jawab kok. Harus mengorbankan dirinya sendiri untuk Makanya dengar, kamu nggak izinkan saya untuk menjelaskan. Dari tadi kamu ngomong terus. Oke, sekarang Kan aku mau jelasin pakai data. Coba aku kan jelas pakai data. Dari tadi aku pakai data. Aku bawa beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Coba nggak pakai data kayak gini, Oke. kamu menanyakan bukti bahwa di dalam agamamu siapa sih yang udah masuk surga? Aku tanya. Siapa di dalam agamamu yang udah masuk surga? Ada gak? Nabi Elia, Nabi Henok, Musa. Mana bukti bahwa mereka masuk surga? Oke. Mana bukti realnya mereka masuk surga mana? Ya dengar, makanya Tuhan Yesus tolong ampunilah dia. Oke, dengar ini baik-baik ya. Saya buktikan pakai data. Ada saksinya Rasul Petrus, Rasul Yakobus, Rasul Yohanes. Tuhan Yesus Kristus menghadirkan Nabi Elia dan Nabi Musa turun dari sorga. Itu buktinya Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Nih dengar.
Matius 17. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersih seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka semua sangat ketakutan, ya. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Nah, di sini Tuhan Yesus menghadirkan Nabi Elia dan Nabi Musa dari surga. Tuhan Yesus kuasa Tuhan Yesus yang membawa mereka turun ke bumi di atas gunung. Lalu mereka kembali ke surga karena kuasa Tuhan Yesus. Itu buktinya Tuhan Yesus itu berkuasa. Nggak ada yang seperti dia. Itu disaksikan Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan Rasul Yakobus. Ada saksinya tiga orang. Itulah kenapa ketika Tuhan Yesus menyatakan dialah yang datang dalam naungan awan di Markus 14 ayat 60-63, imam kepala mengoyakkan jubahnya, merobek jubahnya. Dia menghujat Allah karena yang mereka tahu, ya, orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala, yang datang dalam naungan awan itu hanya Sang Pencipta. Nah, Tuhan menyatakan dialah yang datang dalam naungan awan, dan terbukti waktu dia menghadirkan Nabi Elia dan Nabi Musa, ya, dia juga hadir dalam awan itu walaupun dia ada di dalam bumi. Wow, luar biasa. Itulah kenapa Tuhan Yesus itu terbukti maha kuasa, maha hadir. Nggak ada seperti dia. No one. Tidak ada. Itu juga kalau bisa disebut teori. Oke, saya rasa gitu. Ya, karena nggak ada yang benar-benar kamu kalau ngerti misalkan nggak? bukti. Iya, Kamu ngerti nggak perbedaan teori dan bukti dan perbuatan? Terus lu keluar dari surga. Nah, itu Di sini, oh alah, itu bentar. teori. Kalau misalkan di dalam Ini orang nggak ngerti perbedaan teori dan fakta atau action. Di sini Tuhan Yesus menghadirkan Nabi Elia dan Musa dari surga dan disaksikan. Emang itu teori. Yang tadi kamu sampaikan itu begini. Bentar. Tadi yang kamu bilang, Tuhanku maha pengasih, maha penyayang. Kan itu kan cuma perkataan. Pembuktiannya mana? Tuhan Yesus itu berkuasa, pembuktiannya apa? Dia menghadirkan Nabi Elia dan Nabi Musa dari surga dan disaksikan oleh rasul-rasul. Kamu benar-benar ada pada masa itu. Pada masa itu kamu benar-benar ada. Pada waktu Tuhan kamu membawa orang-orang itu dari surga, emang kamu benar-benar ada di sana? Itu kan cuma teori. Ini kan disaksikan para rasul. Kalau yang kamu sampaikan tadi kan cuma perkataan, mudah-mudahan masuk surga, mudah-mudahan diampuni semua. Bahkan tadi kamu juga mudah-mudahan. Itu kan teori juga. Kamu emang ada di sana? Emang ada kamu dengan para rasul? Ini adalah rasul-rasul yang didokumentasikan apa yang mereka lihat. Kamu mengatakan semua. Kok dia nggak ngerti arti teori dan fakta ya, yang juga action ya? Benar tadi membawa di dalam Al-Quran kayak gitu. Kalau misalkan kamu menanyakan bukti. Oke, tunjukkan di situ. Apakah ada yang melihat Allah itu memberi? Begini. Mengatakan bahwa oke, Tuhan gua benar. Begini, bentar dulu. Gini. Bentar gini. Oke, tunjukkan di dalam ayat yang kamu sampaikan kepada saya. Di situ ada fakta, ada perbuatan Tuhanmu. Dia betul-betul menampakkan diri dan memberi pengampunan. Tunjukkan. Di mana? Itu namanya action. Betul jelas perbuatannya. Ini kan Tuhan Yesus itu mendatangkan Musa dan Elia dari surga itu disaksikan Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan Rasul Yohanes. Itulah yang disebut fakta. Perbuatan, ada actionnya. Nah, kalau yang kamu sebutkan itu kan Tuhanku maha pengasih, maha penyayang. Loh, actionnya mana? Perbuatannya mana? Kenapa dia ini? Oh alah.
nggak bisa membedakan yang mana teori dan action. Teori itu yang kayak gini, aku berkuasa, aku bisa melakukan segala sesuatu. Tapi kalau nggak ada sesuatu pun perbuatanku yang menunjukkan saya maha kuasa, itu kan hanya teori, atau jangan cuma ngaku-ngaku. Nah kalau Tuhan Yesus Hamasiah dia berfirman, ya dialah Tuhan yang maha kuasa, yang awal dan akhir, tidak ada Elohim selain dia, itu disaksikan para nabi dan para rasul. Makanya hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa membangkitkan orang mati, terbukti maha pengampun, dia sudah membawa manusia masuk surga. Itu sudah terbukti disaksikan para nabi dan para rasul. Tuhan Yesus Kristus itu membawa manusia ke surga, itu disaksikan para nabi dan para rasul. Makanya Nabi Elia bisa naik ke surga, disaksikan Nabi Elisa. Ya,